Selamat malam Kak, selamat malam Abang Kakak, asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari PR 21 untuk mata kuliah Pempros, dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai ujian semester kami, yaitu pada praktikumnya, UTS praktikum. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Preti Maria Purba dengan NIM 12S23042 dengan peer saya. Perkenalkan, nama saya Grace Ciriora dengan NIM 12S23043. Sebelum video penjelasan mengenai code yang kami kerjakan, itu nilai kami adalah 0. Selanjutnya pada sesi ini kami akan menjelaskan mengenai kasus serta program yang kami buat untuk kasus tersebut. Nah, sebelumnya untuk tugas di UTS ini diberikan untuk mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang sudah Anda peroleh selama separuh semester ini. Jadi jadi program yang kami buat ini adalah gabungan dari materi-materi mulai dari week 1 sampai dengan week 7. Nah, untuk itu ada grading komponen. Nah, jadi kasusnya itu adalah Usa dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam suatu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman di setiap akhir semester. Dan untuk setiap mata kuliah, Usa dan Butet mendapat nilai akhir yang sebenarnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, yaitu bisa A, HB, BC, B, dan seterusnya. Nah, nilai akhir tersebut untuk di setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi dari berbagai komponen penilaian. Nah, jadi nilai akhir ini ada memiliki beberapa komponen penilaian. Nah, itu ada 4 komponen, yaitu ada terdiri dari kuis, assignment, mid exam, dan final exam dengan bobot yang masing-masing berbeda-beda. Mulai dari kuis 20%, assignment 30%, mid exam 25%, dan final exam-nya 25%. Nah, sementara itu ada juga mata kuliah memiliki 2 komponen penilaian, di mana terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Nah, Uta dan Buta ini yang mengembangkan sebuah program sederhana yang digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dari bobot dari komponen-komponen tersebut. Nah, jadi untuk sebelumnya tadi Pak, untuk bagian komponen penilaian itu nanti akan disusun dalam program struct. Nah, struct itu struct penilaian, di mana kan ada isinya, ada kuis, assignment, mid exam, dan final exam. Nah, itu dengan tipe data integer. Kemudian Usaha mengembangkan sebuah program sederhana yang digunakan untuk menghitung nilai dari mata kuliah tersebut yang diikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen tersebut. Nah, rancangan itu akan dieksekusi dengan program membaca satu argumen tambahan di mana menjumlahkan komponen. Nah, jadi nanti ada variabel untuk menunjukkan jumlah komponen, yaitu adalah si K. Nah, itu akan memperhitungkan 0 K itu berada pada range 0 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya program akan membacakan dua baris komponen penilaian. Nah, setiap baris komponen penilaian itu mencantumkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai. Nah, nama bobot dan nilai ini dibuat juga ke dalam bentuk struct penilaian. Nah, struk penilaian ini ada berisi nama, bobot, dan juga nilai yang diperoleh. Dan kemudian informasi itu akan diseparasi dengan sebuah tagar. Nah, jadi informasi yang udah diinput itu bakalan dipisah dengan tanda tagar. Nah, panjang sebaris teks komponen itu bernilai tidak lebih dari 100 karakter. Nah, nanti akan ada variabel yang memuat di mana caranya tersebut dalam bentuk string, di mana stringnya itu char dalam array. Nah, char dalam array itu tidak lebih dari 100 karakter, maka nanti array-nya adalah 100. Dan kemudian selain itu dijamin persentase bobot komponen dan nilai itu diperoleh dengan bilangan bulat 0 sampai dengan
range-nya itu nilainya 0 sampai dengan 100. Nah, jadi nanti bobot dan nilai ini akan berbentuk tipe data yaitu adalah float. Karena ada iya nanti nilainya akan ada koma ya. Nah, makanya tipe datanya nggak boleh integer. Tuh. Nah, jadi nanti dalam program ini si user ini bakal menginput yang ketiga komponen tadi, yaitu dari mulai namanya itu nama apa dibilangnya subjeknya, terus ketiga subjek, terus bobotnya sama berapa nilainya. Jadi untuk ketiga komponen ini bakal dipisahin sama string tapi string yang bisa memuat si tanda pagar atau simbol-simbol selain karakter huruf ASCII, ya kan? Terus nanti setelah udah diinput itu Apa atof? ya Kalau atof itu string tuh float. itu string ke integer. Nanti kan ini kan kita mau buat string ke integer. Kalau misalnya String pakai tokens. str ini untuk memisahkan ini. Terus nanti setelah kita masukin input, misalnya inputnya kan project tanda pagar 60, tanda pagar 81, sama file exam tanda pagar 40, tanda pagar 78. Nanti outputnya itu bakal nampilin project, lalu dipisah str-toknya itu titik koma, beda sama yang di input tadi. Terus nanti untuk yang di line ketiganya atau di sini line 31 itu dia bakal jumlahin si nilai dari si nanti dikaliin dulu 60 kali 81 berapa jumlahnya, lalu 40 kali 78 berapa jumlahnya? 78. Iya, 40 kali 78. Kan ini 40% kali 78, berapa hasilnya, lalu dijumlahkanlah dari kedua ini, bobot kedua nilai ini. Nah, jika kan ada kondisi, nanti kalau misalnya kondisinya itu si nilainya 50 ke atas, dia bakalan lulus, atau biasanya di bawah sini dia tes. Namun kalau misalnya dia 50 ke bawah, itu dia fail. Jadi inilah dia input sama outputnya. Kita langsung ke programnya, Pak. Nah, mungkin yang untuk pertama bakalan kita notice di sini tuh kan kita kan bakal pakai string. Namun di bahasa C itu kan nggak ada string, Pak. Jadi kita harus pakai preprocessor dari string.h. Sama nanti kan udah dibahas tadi kalau misalnya kita bakalan pakai beberapa dibilangnya. Pokoknya beberapa kayak si atau string to integer. String to nah, untuk gambar yang terbaru itu kita bakal pakai si preprocessor directives. Nah, jadi sebelum memulai programnya, Pak, kan kami akan memakai yang namanya array of char. Jadi array of char ini termasuk dalam string. Nah, karena string tidak ada dalam bahasa C, jadi kami memakai preprocessor directives, di mana preprocessor directives ini ada string.h. Jadi nanti pada programnya bisa akan menginput yang namanya string. Nah, untuk tambahannya kita bakal pakai preprocessor. Ada tambahan yang baru yaitu include dari STLB, di mana nanti ini dia akan menyimpan beberapa fungsi. Di sini kita bakal pakai beberapa fungsi kayak malloc, terus atoy dan lain-lain. Untuk selanjutnya mungkin kita bakal buat struknya. Ini sebenarnya kami bebas, kalau kami tes kemarin, Pak, pakai struknya itu bebas sebelum in main-nya atau di bawah in main-nya juga terserah. Enggak, dan yang pertama di sini kan kita akan pakai yang namanya array. Nah, jadi pada fungsinya juga kita tambahkan array, Pak. Nah, pada argv-nya ini kan, nah, dari argv, itu yang pelan-pelan. Nah, fungsi main ini kan adalah titik awal dari sebuah eksekusi program, di mana argv itu adalah jumlah argumen baris, kemudian untuk si yang argv adalah array dari string yang mewakili argumen-argumen tersebut. Nah, karena kita perlu array pada string, nah, jadi kita memakai
apa namanya kurung kurawal pada si ARGV-nya. Dan di sini juga kita tambahkan untuk apa namanya kondisi ya. Nah, lebih lebih ke arah kayak konversi lebih ke arah untuk mengkonversi argumen itu dari string itu ke dalam bentuk integer ya. nah jadi kami pakai variabel Bilangan bulat ya pasti ya, integer kan. C di mana dia itu string to integer kan. Nah, kita pakai di sini dia RGP. Nah, di sini pakai indeks yaitu adalah 1. Mungkin untuk yang pertama itu bakal dijelasin oleh tadi Pak untuk mainnya itu mungkin untuk titik awal dari si eksekusi programnya itu. Namun yang untuk ARGC ini merupakan jumlah argumennya. Terus yang ARGP ini mewakili string Dari array string pokoknya. resting pada program tersebut. Karena kita kan posisinya perlu lebih dari 100 karakter yang mau diinput. Nah, jadi kita perlu yang namanya char of array. Jadi kita pakai dia ada kurung kurawal sebagai menandakan bahwa dia itu akan melakukan array. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur yang udah dijelasin tadi bahwa struktur dari ketiga komponen penilaian. Ya kan? penilaian. Oke. Yang pertama itu kan cara karakter dari kami buat subjek itu nama Pak. Nama dengan Jadi tidak lebih dari 100 karakter kan untuk namanya Pak, makanya kami buat dia indeksnya adalah 100. Indeks range ya, range. enggak indeks range. Terus lanjut ke si bobotnya itu float tipe data float karena untuk float ini bisa untuk si bobotnya ini enggak selalu dia bakalan bilangan bulat, dia bisa aja dia bilangan berkoma atau desimal. Selain itu juga di readme-nya dibuat kalau misalnya dia ada di belakang koma Pak, makanya dibuat dia float. Terus float nilai selanjutnya itu struct penilaian dari komponen. Nah, ini gunanya itu untuk mendeklarasikan si array dari struktur penilaian ini. Jadi nanti dengan kita buat dari kan awalnya ini kan si struct-nya ini kan belum ada array-nya, makanya langsung kita array-kan dia supaya bisa dibuat pokoknya supaya dia bisa dipakai lah nanti untuk kondisi-kondisi atau perulangan gitulah. Makanya kami buat di sini indeksnya itu C atau ukuran variabelnya C. Karena dia string to integer pada data tadi kan udah apa namanya udah dideklarasikan bahwa si C itu bakalan mengalami yang namanya apa sih array kan. Nah, dan itu string to integer. Apa terus kita apa namanya deklarasikan deklarasikan lagi variabel X di mana X ini akan menjadi sebuah range range dari sebuah indeks tersebut. Nah, jadi nanti si X ini tidak boleh lebih kecil dari harus pokoknya X ini lebih kecil daripada si C. C ya C. Jadi C-nya akan menaik tapi X-nya tidak boleh lebih besar daripada si C. Terus Pak, nanti kan di bagian kita menghitung pasti harus ada tempat untuk kita meletakkan si hasil dari perkalian nilainya itu. Makanya kita deklarasi lagi si nilai C. Itu kan itu perkaliannya kan enggak apa namanya? Enggak bulat, enggak sepenuhnya bilangan bulat. Nah, mungkin nanti bakalan ada bilangan bulat, tapi kalau integer tidak bisa menampung nilai dengan bilangan desimal, Pak. Jadi kami membuatnya dalam tipe data float. Ya. Terus masuklah kita ke bagian for. Nah, ya loopingan for. Jadi sebenarnya di sini kita boleh pakai loopingan mana? Terserah. Jadi kami di sini pakai loopingan for karena lebih ini lebih sederhana sederhana.
Oh, berarti kita salah kemarin kita buat C++ atau dengan X++. Ada yang salah dari situnya. Oh iya, Kita buat C++. harusnya plus. X++. Sampai selang jalan. Oke, Ya, langsung kita masuk. for di mana X-nya itu indeksnya sama dengan 0, X harus lebih kecil dari indeks. dari si C. Salah itu. Ya kan? Ya. Di mana X increment mengalami peningkatan. Sebelumnya kami bakal ngasih tahu Pak salah satu kesalahan yang kami lakukan. Tapi Mungkin bukannya kalau dia for ini pakai kayak gini. ya. Nah, ya kayak gitu ya. Lucu. Oh iya. Iya. Em, Bantalan progresif banyak terus. kesalahan yang terjadi Pak. Yang pertama itu mulai dari X plus-plusnya ini, dan itu salah satu konteks kami nggak fokus, mungkin karena waktunya juga Pak dikejar-kejar, karena biasanya kita juga praktek itu 4 jam, tapi kenapa tiba-tiba kemarin 2 jam, kami juga terkejut. Mohon maaf Pak, sebenarnya kami betul-betul keteter ngerjain ini, karena juga baca soalnya udah ragu duluan, terus dengan waktu yang diberikan singkat. Kesalahan kami selanjutnya Pak saat praktikum ini kami kurang teliti dalam pembuatan kurungnya Pak. Nah jadi kan harusnya kan for-nya itu ketika ada loopingan apapun, nah itu harusnya diakhiri atau dilanjutkan dengan tanda kurung kurawal kan, tanda kurung kurawal. Tapi kami malah membuat titik koma Pak, jadi salah. Nah, jadi lanjut kita isi dari for tersebut. Nah, jadi Karakter. ntar jadi ini kan tadi yang Kita masuk ke F-Gates, gets ini sebagai si baca inputan, bahasa inputan. Menggunakan fungsi F-Gates. Sebenarnya scan juga bisa, cuman karena kita udah konsepnya pakai string dan supaya bisa masuk ke address dari si strnline sini, makanya kita pakai F-Gates. Test of, kemudian dalamnya string lines. Itu ini standar input. Ini kan std. Oh, std in kan barulah Nggak nampak ya, hilang. Teman. bagus teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke char pointer bagi. Pointer bagi. Nah, karena kita menggunakan fungsi str untuk membagi baris dari input, Jadi kita pakai pointer. Pointer ini bertujuan agar data yang kita input itu tidak salah alamat. Nah, itulah gunanya pointer. Jadi dia sebagai kayak directives dari program tersebut. Jadi apapun yang kita input, jadi dia nggak salah alamat. Jadi kalau misalnya dia menginputkan nilai sebuah kuis, jadi nilainya itu masuk ke dalam inputan nilai kuis, bukan ke dalam apa buka teman. Nggak masuk ke dalam inputan nilai UAS ataupun mid exam. Mengalir aja ya. kembali ke C bagi. Nah ini. Ini sebenarnya terserah ya untuk variabelnya C bagi atau Pokoknya ini fungsinya division gitu. digunakan untuk pokoknya ini biar kita bisa menggunakan si tanda pagarnya itu, atau bisa dibilang ini kayak fungsi str top juga sih Pak sebenarnya. Nah, jadi nanti untuk bahwa si C bagi ini ataupun si pointer yang udah kita buat ini, nah ini kan pasti kalau udah pointer itu pasti menggunakan yang namanya string token. Karena string token itu juga berfungsi membagi-bagi ke dalam alamat yang ditujukan ya.
Pokoknya string yang bisa membagikan itu, membagi-bagi string. Jadi beberapa token dipisahkan sama karakter kayak karakter misalnya karakter kok jadi koma, karakter pagar. Karena tadi inputannya itu ada pada string line sini kan, jadi kita masukkan string line sini di mana pemisahnya itu dari setiap data inputannya itu adalah kita buat tanda agar. Karena tadi pun sebelumnya kan udah dijelaskan Pak kakak abang bahwa di readme-nya pun di situ inputannya itu dipisahkan inputan itu dipisahkan dengan tanda tagar. Ini aku karena pada your side, when I'm looking in your eyes. Benar kan? Nah, selanjutnya kita inisialisasi lagi. Ini ke dalam for lagi nggak? While. Udah for lagi. Iya. Berarti ini keluar dari sini dong. Ini kan masih lepingan war. Ini kan masih lepingan for. Ya kan? Atau masuk dia ke dalam? Enggak. Karena kita nggak jalan dengan kita, Lek. While. Cok, input dulu nih ya. Iya, maksudnya itu input. Input lagi si X. Ini kita X. Tadi udah X kan. I, sorry. Kita pakai I, Cok. Dengan 0. Barulah kita masuk ke loopingan while karena kita belum tahu mau berapa kali kita memasukkan inputannya. Oke. While. Ini apa sih pointernya? Dibagi yang dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 ataupun sebenarnya boleh aja diisi 1 kan Pak, karena nilai 1 nilai jelek sama dengan itu nilai true Ya, jadi kalau misalnya kita pakai loopingan while ini jadi selama data ataupun inputan yang kita input itu terpenuhi, nah maka dia itu tidak sama dengan 0 ataupun pasti dengan, maka program akan terus berjalan. betul. Baru di sini lagi kayak gini ha. Nih. Terus 0 per 0 per 100. Terus kita di sini menggunakan switch. Berarti kita di sini akan pakai beberapa case. Jadi kita pertama dulu itu case itu selalu dihitung dari case 0. Ya. Di sini kita case 0-nya. Sistem informasi Belum. Apa ini? Halo. Jadi kita di sini pakai string copy. Nah, jadi kan Nah, kita kan di sini pakai string copy ini untuk si string. Biasa untuk si string. Dan nanti kita juga di sini akan pakai atop karena kan kita konversi si string ini ke bentuk float. Karena kan kita di sini bakal input si bobot sama si nilai yang kita dapat. Jadi kita yang pertama itu kan string copy-nya itu komponen X kan. Jadi si X-nya ini sebagai indeks gitu. Nah, jadi yang pertama itu tadi kan udah ada kita buat si struct-nya itu ada nama, bobot dan nilai. Jadi nama bobot dan nilainya inilah kita masukkan ke dalam si case-case-nya ini. Yang pertama case 0 itu adalah string copy apa Grace? Komponen. Nah, nanti kita bakalan buat pointer dari bukan pointer ya, tapi ngambil address dari si struct penilaian tadi, yang struct penilaian array, yang itu kan ada struct penilaian komponen C. Nah, jadi itu struct penilaian komponen C itu kan merupakan array dari si
strak penilaian. Jadi nanti kita bakal panggil si strak penilaian ini, strak penilaian komponen C ini. Kalau misalnya kita ingin buat nama, kita buat dia dot sebagai mengarah ke alamat itu. Dan jika Istilah gitu nama. jika apa namanya jika tidak terpenuhi untuk bagian komponen namanya ini, maka program akan berhenti atau break ya. Jadi di setiap case ini akan ada yang namanya break. Jadi yang case yang pertama lanjut next. Case yang Ini ada malam berapa baru pulang. Nah, terus yang selanjutnya ini kan kita bakal input nih, nggak pakai string copy. Kita kan di sini bakal input si bobot. Namun si bobot ini kan dia menggunakan atof, jadi kita nggak perlu lagi pakai string copy. Sama juga sama kayak cara tadi. Tapi nanti di bagian si atofnya ini paling nanti si atofnya ini bakal dimasukkan, bukan masukkan sih. Si atof ini akan mengkonfirmasi si C bagi ini. Jadi nanti si C bagi ini bakal dikonversi ke bagian float, ke float. Jadi kita buat komponen X, yaitu bobot sama dengan atof C bagi. Sama juga ke case 2 nanti kayak gitu juga. Nah, fungsi break ini adalah untuk menghentikan si apa namanya si kemungkinan kalau misalnya dia case-nya nggak terpenuhi kan, misalnya untuk si bobotnya kan terpenuhi nih. Nah, kalau dia terpenuhi maka dia lanjut ke case selanjutnya. Tapi kalau misalnya di inputannya nggak terpenuhi untuk di case 1, maka dia program akan berhenti, Pak. Nilai. Oke. Bisa kan? Bisa dengan atof. Tof, 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 tof. Nah, di sini si I-nya udah increment kan? ya increment. Good. Selanjutnya kita di sini bakal buat lagi loopingan for untuk si outputan dari si strukturnya tadi, mulai dari nama atau subjek kelasnya, mata pelajaran, dengan no. bobot sama nilai. Tapi di sini kita buat kan X-nya itu X plus iya kan? increment. Tapi di atas kita Enggak. Jalan. Program pun bingung. Ini apa ini ketik beliau-beliau ini? F. Ini isinya. Baru nanti kita masukin kayak biasa. Kalau misalnya string itu persen S, terus titik 2 float, titik 2 float. Itu untuk kita keluarin output ketiga komponen tadi. Tiga komponen tadi. Terus nanti setelah dari untuk stringnya sama floatnya, nanti kita buat lagi step itu komponen indeks X nama, pokoknya yang sama kayak yang di case tadi, komponen X terus dia yang nama, bagian nama, terus komponen X bagian nilai, terus komponen X bagian bobot. Harus cinta terus ya. Iya, lakukan pendek. Mungkin yang sayang ikut daripada pretty. Nah, ini kan Ya, pas. baru cukuplah dia. Barulah kita masuk ke si apa? Coba tebak. Maksudnya Pak, kita akan masuk ke kita akan masuk untuk menghitung nilai akhir. Ini kan outputan nama-namanya Pak.
sebenarnya Pak, kami ada juga sih salah sebenarnya di outputnya ini karena kami nggak buat pengandaian yang titik koma Pak, karena kami bingung gimana cara buat titik komanya sejujurnya Pak, dan sangat sejujurnya dengan Berarti waktunya di Pak. dalam Fordi ini kan Iya, karena dalam yang form ini. Tapi berarti kayak gini ya. jangan tambahin lah, nggak boleh ditambahi kata kakak itu. Buat gimana coding? Nanti diperbaiki nggak boleh. Iya. Kita jadi ngulang lagi. Terus eh kan Pak, setelah ini kita bakal buat perhitungan dari kan tadi ada yang seperti saya bilang tadi Pak, set kita output dari inputannya, barulah kita masuk, maksudnya keluar output dari yang kita inputannya, Yang kita input. input, nanti setelah itu kita akan menghitung nilai dari ketiganya itu. Jadi di sinilah dia waktunya membuat itu. Maaf Pak Batu. Nah, kita boleh pengandaian kondisi. Kondisi yang kita? Salah Iya. Pak. Enggak kondisi. Kita bakal pakai rumus float total ini. Pak. Kita inisialisasi dulu Pak. Floatnya supaya bisa dapat. Float Jadi total. ada yang namanya total nilai. Nah, pada kan tadi outputnya itu kan Pak ada yang line ketiga tuh. Line ketiga itu adalah berisikan nilai total. Nilai total dari apa? Nilai total dari nilai inputan. Misalnya nilai kuisnya yang udah dioperasikan dengan bobot nilainya. Kemudian nilai mid examnya yang dioperasikan dengan bobotnya. Nah, itu akan ditotalkan Pak. Kemudian akan dibagi sesuai berapa yang sudah diinput. Misalnya mid exam dengan kuis berarti dibagi dua dari totalnya itu kan Pak. Nah, habis itu total nilainya itu akan di output akan dikeluarkan pada baris ketiga sebelum ada status fail atau pass-nya Pak. Teman-teman berarti 0,0. Nah, pada total nilai ini kan nggak se pada case-nya kan tidak selalu angka bulat kan atau bilangan bulat kan Pak. Nah, karena tidak selalu bilangan bulat, maka di sini maka pakai tipe data float. Nah, itu dan dia 0,0 bukan eh, mulai dari range 0. Nah, jadi mulai dari range 0, oke Pak. Selanjutnya barulah kita masuk ke loopingan Pak. Karena kita bakal masukkan beberapa nilainya juga. Nah, terus kita boleh X. Kan tadi kita udah inisialisasi Pak. X-nya itu integer untuk menyimpan nilainya tadi. Kan kita buat X sama dengan 0, koma, di koma, X kurang dari C, X kurang dari indeksnya. Ya. Ya, itu. Ya kan? Oke. Enggak salah, Ding. Ngocok. Salah. Enggak, ini kan dia, oh iya, karena ini Kita kan sekarang komponen Bisa. apa, ini enggak, itu dia. ini, ya ampun, aku kurang Mana baik. aja. Printf jangan usah pakai printf. Mulai dari printf dari n ini sampai printf hapus. Dari sini ya? Semua sampai n. Karena kan kita ngapain lagi print itu. Oh, yang Itu sini print. lah ya, pakai indeks X. Sama dengan Komponen X bobot, ini dikali kan? Karena kita mengoperasikan. Ya kan? Komponen nilai, per 100. komponen nilai dulu tuh komponen bobot. Sama deh dah ya. Sama aja per 100. Per 100. Hapus itu. Boleh. Udah kan? Iyalah. Oh iya. Nah, itu tuh kurang cuy. Komponen bobot nih yang per 100. Oh ya gitu aja gitu. Bukan 2 kali ya Pak. Ini 2 kali maksudmu kan? Enggak kan? 2 kali cuy. Enggak sih. Terus buat apa ya? Coba 2 kali aja. Ini 1 kan? Berarti di sini 2. Satu lagi situ samping pointer. Samping koma. Enggak, bukan situ. Nanti jadi gabung gini dong. Aturan di sini lah. Biar bisa dia terpisah. Biar enggak cuma yang itunya dibalikin.
Hmm. Yang ini apa? Ini. Hmm. Baru plus 100 yang dikeluarkan SBO ya. Hmm. 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 Wah, Gitu ya kan? Pas ya? berarti dia total nilainya berapa kita buat les? Berarti dia Total nilai itu sama dengan total nilai itu sama dengan si total nilai. nilai tambah nilai. Nomor two. Oh my god. STBK diam aja lah. Terus PFM nanti Pak. Maksudnya itu sprint apa Pak? Itu Dia di print ya. print F-nya kita itu persen apa sih? Yang ini kan outcome-nya persen dot satu F. Terus satunya Ya, atau dot dua? 21. Berarti pakai dash slash n. Nah, total nilai. Oh Tuhan. Apa sih yang ku tekan? Maaf. Oke, sudah. Nah, barulah kita bakal masuk rumit. Sabar bro. Baru ada dimasukkan iterasi total. And then, Baru ya? tetap. Kenal. Terus masuklah kita Pak ke bagian file or Test. Jadi di sini tuh akan ada sebuah kondisi di mana bahwa si total nilai itu eh, akan ada di bawah 50 dan ada di atas 50 kan Pak. Nah jadi jika nanti kondisinya itu yang pertama total nilai, nih, total nilainya eh, lebih dari sama dengan 50, maka ya. mungkin sih. Nah, maka di sini print F-nya itu adalah past atau melewati, lulus lah ya kita bilang. Di sini slice and wih, oke. Nah, jadi jika kondisinya itu di sini melewati 50. Nah, Berarti duduk gini. oh, ya kan itu Ya, tepatnya. ya. Pasti. Berarti dari sini. Aku Nah, nggak tahu sih. nah, kondisi yang kedua itu jika dia di bawah 50. Maka dia maka output yang keluar adalah fail ataupun gagal. Betul. Kemudian Baru udah, return nggak sih? udah return aja selesai. Oh, udah. Minta ada yang kurang. Pasnya. Udah coba. Siap dulu. Hapus ini, hapus ini. Nggak ada makin error. Sip. Oh iya. Hapus saja. Nggak gitu. Hah, tetap muncul. Delete. Itu yang bikin error kadang. Debug dia. Coba. Kata bang ini ya. Aku nggak pernah cuy, aku hapus. Ada pesan problem. Coba aja. Coba lagi. Nanti kecil. Wire. Kenapa sih?
Ini di sini letaknya. Enggak sih. Hah? Cewek gitu dikeluarkan dia. Oh iya, Pedas. berarti ini semua ya? Enggak itunya. Ya sampai itu Ini kan? kalau Udah. Tapi pagi. Siap. Starline saya teh nggak terdefinisikan cuy. Berarti mungkin fornya itu nggak ditutup, nggak di sini ditutup kupingnya. Ini ya. Di bawah itu kayaknya. Lagi gitu. Buka fornya. Udah, bawah. Hah, Iya cuy. bawah. Di bawah ini, di atas, enggak di atas di plus. 2 kali deh. Can we go back to the channel? Dah, masuk. Tapi masih salah sih ya gitu sebenarnya sejujurnya. Buka aja ritmenya. Buka aja ritmenya. Apa nih? Tes. Hah? Sama-sama GCC. GCC M01 ya? Aku sebelum dia. Bah. Tuh, ulang lagi. Apa ini cuy? Itu lagi ya. Make test. Make test. Make compile. Keluar ada. Satu kan? Jadi inilah Pak, kemarin kami sempat buat dia. Yang pertama dia keluarnya itu eh, nilainya 0,0 terus langsung file. Kami juga bingung kenapa itu Pak. Eh, jadi terus yang kedua kami perbaiki lagi. Kode terakhir itu dia bentuknya kayak gini Pak. Makanya kami juga bingung apa yang salah di sini. Jadi banyak masalah mungkin yang tadi itu Pak, kesalahan error. Terus yang kedua eh, kami juga nggak terlalu ngerti yang mana errornya karena waktunya juga Nah, kayak gini kurang Pak. Pak. Ini kemarin kayak gini dia file kode sebelum kami perbaiki lagi, tapi masih dalam jangka waktu ujian, tapi pas dia perbaiki malah nggak bisa lagi diinput Pak. Dan yang salah satu problem yang kami dapatkan itu Pak selama mengerjakan praktikum ini, setelah kami selesai membuat program untuk si kasus yang sudah diberikan pada UTS ini Pak, jadi kami untuk mencek bugnya ataupun problemnya itu ada kami temukan beberapa problems dan kami solve problem ataupun perbaiki. Nah tapi setelah kami perbaiki dan kami run ataupun jalankan program tersebut, malah hasilnya tidak sesuai dengan output yang ditunjukkan gitu Pak. Nah, dan setelah itu kami komit pun dan nilai kami 0 Pak. Nah, itu kami komitnya beberapa kali Pak karena eh, ada juga beberapa apa namanya perbaikan yang kami lakukan sama masa tes. Dan kurang lebih seperti ini program yang kami bisa buat untuk kasus yang diberikan Pak. Eh, sekian. Nah, sekian dari
Mana? Sekian Pak dari presentasi kami. Apabila memiliki kesalahan, mohon maaf Pak. Tapi sebelumnya jam kami error Pak. Jam. Program apa enggak? Simpan itu. If you cross the program, you might lose information. Pinjam jam lagi. Sini. Di sini. It's going to meeting, Joy. Tapi kita harus stop share. Sini nggak terima kasih Cuk. Yang tengahnya. Nah, ada tombol di sini. Iya.